Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur. Alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak AS. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti. Waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway sangatlah telak, sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang. Bahkan hingga akhir perang Pasifik, kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang. Seperti efek domino, perang-perang berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik. Seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Oikawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki perangan penting bagi keamanan militer Jepang. Kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertemuan tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Kaiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI. Peristiwa bom atom. Peristiwa bom atom. Pada tanggal 26 Juli 1945, tiga pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek dari Cina. Nah, mereka melaksanakan konferensi di kota Potsdam, yaitu di Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam yaitu semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi serta penghormatan atas hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir atau Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan selanjutnya bom nuklir Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ilustrasi jatuhnya bom atom. And I was counting. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction.
solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Perbedaan pendapat, golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Hatta, dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI, dan inti dari perdebatan bukan ada atau tidaknya pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti 1. Bagaimana proklamasi itu dilaksanakan? 2. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi? Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi, menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Adapun dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu 1. Militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Dan yang kedua adalah Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 melalui PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan dari Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta. Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan So dan Chow Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus dini hari di Rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan barisan pelopor yaitu Dr. Muwardi. Pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi. Yang pertama yaitu radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sahrudin yaitu seorang wartawan kantor Berita Damai yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Berita Antara, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palenewan kepada Pusat Jawatan Radio yang sekarang menjadi RRI. Waidan B. Palenewan kemudian memerintahkan kepada operator radio yaitu Emfus untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Saat itu, rencananya siaran radio akan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun, pada siaran yang kedua kalinya, tiba-tiba tentara Jepang dengan senjatanya memaksa untuk menghentikan penyiaran berita proklamasi tersebut. Kepada radio Waidan B.
Palenewan memerintahkan kepada Enfus untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Damai pada tanggal 20 Agustus 1945. Hebatnya, saat itu para pemuda seperti Yusuf Ronodipuro, Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhardar tidak kehabisan akal untuk membuat pemancar radio baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Yang kedua, media cetak. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak, melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding kota. Surat kabar yang pertama kali menyebarkan berita tentang proklamasi adalah Harlan Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang lewat pers dalam menyebarkan berita proklamasi adalah Adam Malik, Sayuti Malik, Sultan Syahir, BM Diah. Sidang PPKI 1. Jepang berubah haluan pada tanggal 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa sudah dihadapkan pada tuntunan agar segera membentuk pemerintah di atas negara yang berdaulat. Tanggung jawab ini dijalankan secara kolektif melalui PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Suasana pembentukan pemerintahan awal masih di bawah bayang-bayang tentara Jepang yang masih berjaga-jaga di Indonesia. Jepang juga berbalik arah tunduk kepada sekutu dan menyerahkan Indonesia kepada sekutu dalam keadaan status quo. 2. Pelaksanaan sidang PPKI 1. Tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, PPKI mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Mewakili kelompok non-Islam bahwasanya mereka berkeberatan dengan pencantuman 7 kata pada pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Pada akhir permasalahan mengenai 7 kata dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit, di mana ini merupakan suatu pembuktian bahwa para pemimpin-pemimpin kita lebih mementingkan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam pembukaan sidang PPKI 1 yang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hasil sidang PPKI 1 berhasil mengesahkan pembukaan dan UUD 1945 serta menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI 2. 3. Sidang PPKI 2. Pada sidang 2 PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk departemen atau kementerian, tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Sidang PPKI 2 memutuskan membentuk 8 provinsi dengan masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur setelah selesai pembahasan bagian pertama. Agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13 departemen. Namun setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya 12 departemen dan 1 menteri negara, ditambah 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Sidang PPKI 3. 4. Sidang PPKI 3. Sidang PPKI 3 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan melibatkan para pemuda. Pada sidang ketiga ini, PPKI fokus pada bahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Hasil sidang PPKI ketiga adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Yang pertama Soekarno.
Soekarno terlahir ketika Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonialisme Belanda. Ia adalah anak dari Raden Soekami Sasrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat 21 Juni 1970 di Rumah Sakit PAD Gatot Subroto di Jakarta. Soekarno merupakan tokoh penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai pendiri Al-Gemin Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasionalis Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Masa kemerdekaan, Soekarno sebagai penggagas dasar negara yakni Pancasila pada sidang BPUPKI sebagai Ketua Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya merumuskan teks proklamasi dan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Serta sebagai Ketua PPKI, Soekarno memiliki peranan penting dalam masa organisasi pergerakan nasional dan seputar kemerdekaan. Peran Soekarno pada proklamasi yaitu yang pertama, anggota BPUPKI, yang kedua, pidato 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara Pancasila, yang ketiga, Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang kelima, Ketua PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan sesuai janji Jepang. Dan keenam, penyusun teks proklamasi. Ketujuh, penulis teks proklamasi dengan tulisan tangan. Yang kedelapan, menandatangani teks proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan pembaca teks proklamasi dan termasuk Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, Bung Hatta atau disebut juga Muhammad Hatta. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saliang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Hatta pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Dr. Cipto Manungkusumo Hospital. Hatta juga sebagai salah satu perumus naskah proklamasi yang ikut berkalian tangan di naskah proklamasi. Thank you for watching.